berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Ya. Diberhentikan dengan hormat, sebabnya karena sudah habis masa dinasnya. Karena cacat akibat operasi, sehingga tidak bisa melanjutkan tugas. Karena sakit kronis, sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya. Atau karena atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak untuk berhenti dengan hormat. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah yang bagaimana. Tapi itu yang penting. Jangan terjebak kepada istilah, tapi kita masuk kepada substansi. Pertanyaan kelima. Apa pertimbangan Bapak sebagai Panglima TNI untuk membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk kasus penculikan? Ya, ini ya. Saudara-saudara sekalian, kita menilai sesuatu yang berlaku pada saat itu, jangan kita kaitkan dengan situasi saat ini, hukum positif saat ini, dan kondisi politik saat ini. Anda harus masuk kepada kondisi saat itu, keadaan politik saat itu, dan hukum yang berlaku saat itu. Ya, waktu itu belum ada undang-undang masalah HAM. Ya, belum. Dan dalam sejarah TNI, maka sebenarnya ada prosedur baku untuk membentuk Dewan Kehormatan itu ada. Misalnya saja tahun 52 atau 1952, Menhan waktu itu, Menteri Pertahanan waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu mengangkat Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan kasus Kolonel Bambang Sukono tahun 50-an itu, ya, 52. Lalu pada kasus tahun 80-an itu ada kasus Perari Permesta, ya, yang diselesaikan lewat Dewan Kehormatan juga. Selanjutnya pada kasus tahun 50-an, ya 50-an maaf, tahun 80-an ada kasus Santa Cruz, ya, di mana ada penembakan yang dianggap brutal di kuburan Santa Cruz di Timor saat itu, sekarang Timor Leste. Itu juga Kepala Staf Angkatan Darat membentuk Dewan Kehormatan. Di tahun 98, tatkala saya sebagai Panglima ABRI menghadapi kasus penculikan, saya juga menggunakan perangkat Dewan Kehormatan Perwira untuk mengetahui sejauh mana perwira menengah atau perwira tinggi yang terlibat di dalam kasus itu. Mengapa itu digunakan? Sebenarnya itu untuk mencegah agar Panglima tidak serta-merta membuat keputusan pribadi yang barangkali ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi, interest pribadi. Itu dihindari dengan membuat Dewan Kehormatan Perwira, ya. Dan hasilnya sudah jelas, ya, bahwa Dewan Kehormatan Perwira masalah kasus penculikan tahun 1998
merekomendasikan Panglima Kostrat waktu itu untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan. Dan itulah yang berlaku. Pertanyaan ke-6, saudara-saudara sekalian. Dalam debat calon presiden, Pak Prabowo menyatakan apa yang dilakukan sekitar 1998 merupakan bagian dari tugasnya untuk membela negara. Selebihnya, tanyakan saja kepada atasan saya. Ya. Sebagai Panglima ABRI saat itu, Bapak adalah atasan dari Pak Prabowo. Terus terang masyarakat menunggu penjelasan dari Bapak. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab. Ya, kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang dari perdebatan itu. Maka di sini saya memberikan penjelasan secara normatif begini. Ya. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya saya katakan oknum, ya Kopassus Angkatan Darat, itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Ya. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan almarhum sekarang, Faisal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya ya, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, diusut, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Ya. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, Panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan, Panglimanya yang baru, saya. Saudara sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik? Apakah Bapak pernah memerintahkan untuk melakukan aksi-aksi represif? Beliau mengatakan tidak. Tidak pernah saya, kan begitu. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan saya juga tidak pernah. Saya melanjutkan kebijakan ABRI waktu itu menghadapi mahasiswa, aktivis, demonstran dengan cara-cara persuasif, dialogis, komunikatif, bukan dengan cara-cara represif. Cara-cara kekerasan dan represif hanya digunakan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah Panglima. Itu. Ya, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, ya, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Ya, ini ada di Kompas juga sudah ditulis. Ini sudah saya laporkan juga kepada Pak masyarakat. Jadi bukan hal baru ya. Mungkin bagi wartawan yang waktu itu masih umur 5 tahun ya, sekarang nggak tahu ini. Tapi ini ada ya. Jangan dianggap ini hal yang baru. Ini jelas hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, bukan perintah atasan beliau. Ini supaya jelas ya. Kembali tadi ini hanya pembenaran dari apa yang sekarang simpang siur itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-7. Sampai saat ini masih ada pemberitaan bahwa Bapak selaku Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan, ya, Menhankam Pangap, terlibat dan ikut bertanggung jawab terhadap kasus penembakan Trisakti, kasus kerusuhan Mei dan penculikan di tahun 1998. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting saya jelaskan ya, karena masih juga itu terus ya berlangsung.
dakwaan tuduhan semacam itu. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap kasus, dalam setiap peristiwa, selalu saja ada dua pihak. Khusus untuk kasus penembakan,